أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زينا بالعلم وجملنا بالحلم وعلمنا من موجبات الندامة واجعلنا في طريق أهل التقوى والاستقامة. Oke, seperti biasa setiap hari Minggu dari aslinya dari jam 10:30, tapi hari ini kita sebelumnya sedikit karena mereka sudah selesai membaca tafsir, walau sedikit insya Allah bisa paham. Hari ini kita sampai surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini turun di Makkah karena ceritanya ini awalnya khusus ahli Makkah. Nazalat fi ada satu orang namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi وقيل Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-As itu walid Amr bin Al-As, ayah Amr bin Al-As, orang sahabat yang kita kenal Amr bin Al-As. Atau ada yang bilang ini karena atau turun di Al-Walid bin Al-Mughirah, itu ayah Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Ada qaul juga dari dia turun fi Amr bin A'id Al-Makhzumi, satu orang namanya Amr bin A'id juga. Ada kata Ibn Abbas bilang ini di rajulun minal munafiqin. Tapi kalau kita bilang di rajulun minal munafiqin itu Nabi SAW masih di Makkah, belum ada munafik. Munafik itu baru muncul di Al-Madinah. Nah, itu berarti jadi sebab nuzulnya itu turun di Makkah karena Al-As bin Wa'il dan Al-Walid bin Al-Mughirah, ini yang paling jelas, yang paling kuat. Nah, kenapa? Itu mereka dia tidak percaya di ini bahasa Indonesia, la ilaha illallah. Tidak percaya dinul jaza. Sebentar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan orang yang mendustakan agama. Di sini terjemahnya bukan agama. Terjemahnya ini yang di sini salah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Bid-din itu al-jaza. Al-jaza balasan Allah Ta'ala hari kiamat. Bukan maksud di sini dinul Islam. Bukan maksudnya dinul Islam. Harus perhatian. Ad-din kita waktu belajar tafsir Al-Fatihah. Atau belum? Kita belajar tafsir Fatihah atau belum? Kemarin langsung awal itu Al-Ikhlas ya, Syekh. Pertama itu. Ya, dari An-Nas, mulai dari An-Nas. Al-Hasil. Kita baca di surat Al-Fatihah, Maliki Yaum. Al-Fatihah belum, ya betul. Al-Fatihah belum. Kita baca di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din itu bukan maksudnya agama. Allah Ta'ala raja agama. Bukan. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu Yaumul Jaza. Al-Jaza, balasan Allah Ta'ala kepada setiap orang. Orang mukmin, orang kafir, balasannya akhir hari kiamat apa? Yang ahli surga masuk surga, ahli neraka, naudzubillah, masuk neraka. Juga yang baik balasannya baik, yang tidak bagus atau tidak baik balasannya sama. Itu maksudnya ad-din. Jadi surat Al-Ma'un ini Makkiyah. Ada yang bilang surat ad-din bukan agama, al-jaza. Ada yang bilang surat al-yatim. Ada yang bilang surat al-yatim juga. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ad-din.
itu fulan ini yang tadi kita bilang Al-As bin Wa'il, dia bilang di hari kiamat tidak mungkin Allah Ta'ala hidupkan kita lagi. Sudah meninggal, tidak ada balasan. Ini Al-As bin Wa'il dan Al-Walid bin Mughirah. Wa qalu a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun. A inna. Mereka tidak percaya setelah wafat atau setelah meninggal ada balasan atau ada hitungan atau ada neraka atau surga atau tidak. Itu mereka bilang begitu. Allah Ta'ala menurunkan ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Sifatnya apa? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ara'aita. Coba terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Atau apakah kamu tahu yang mendustakan agama? Okey. Jawabannya apa? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Yang dustakan agama itu, tapi bukan agama seperti tadi, hari kiamat, sifatnya apa? Itu orang-orang yang menghendaki anak yatim. Menghardik. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Aslinya artinya tidak sayang sama orang yatim. Ini sifat yang keras sama orang tidak percaya sama hari kiamat. Kenapa? Karena dia tidak takut dari Allah Ta'ala, jadi tidak sayang sama orang yatim, atau tidak suka sama orang yatim, atau mungkin bilang tidak bantu orang yatim. Kenapa? Karena dia tidak percaya atau dia dustakan sama hari balasan atau hari kiamat. Oke. Sifatnya apa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Oke, anak yatim. Dan tidak, coba baca terjemahnya. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Tadi orang yatim, dia tidak suka atau tidak sayang atau tidak bantu. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Balin siapa mengusap orang yatim atau anak yatim, balasannya hari kiamat bahala sesuai rambut orang yatim. Kamu usap kepalanya, di bawah tanganmu ada berapa rambut, itu Allah Ta'ala kasih kebaikan atau hasanat seperti rambut yang kamu pegang. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, ana wa kafilul yatim kahatain. Seperti jari kanan, jari ini panjang sama yang di sebelahnya. Ana wa kafil, yang apa namanya bahasa Indonesia bilang apa kafil yatim? Kafil yatim. Apa ya? Yatim piatu bukan sih? Apa? Diatur ya. Mungkin tuafa. Hah? Tuafa mungkin tuafa, orang miskin. Enggak, ini yatim itu yang ayahnya meninggal, tidak ada yang menjaga, kasih makan, minum, itu namanya apa dalam bahasa Indonesia? Ini apa ya? Orang Indonesia tidak. Apalagi orang miskin. Tunawis. Orang miskin. Fakir miskin, Enggak. Bukan. Yatim sudah. Yatim itu harus kita tahu pertama apa itu yatim. Yatim itu yang ayahnya atau ibunya meninggal sebelum bulughh. Itu namanya yatim. Ya, walau dia kaya, ayahnya kaya, ibunya kaya juga, tapi dia ibu atau ayah meninggal, anaknya masih di bawah bulughh, ini seperti 9, walau sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun sampai balik, itu masih namanya yatim kalau ayahnya. Walau dia ayahnya punya harta atau kaya, itu orang yang namanya yatim. Orang yatim itu kita harus sayang sama dia, walau dia kaya. Kenapa? Karena ayahnya, ibunya tidak ada.
dia Allah Ta'ala kasih atau Rasulullah suruh kita biar kita sayang sama orang yatim. Ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Anak yang yatim tidak rasa hidup yang bagus kalau ayahnya dan ibunya tidak ada. Rasulullah suruh kita biar kita sayang atau suka atau cinta, harus cinta orang yatim. Oke, Rasulullah bersabda, yaqul ana wa kafilul yatim, siapa yang mengurus orang yatim itu dari waktu kecil sampai dia jadi baligh, dia dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Maksudnya dekat sekali, dekat sama saya. Baran-baran jalan di surga atau masuk surga, baran sama Nabi Muhammad SAW seperti ini. Artinya apa? Artinya dia dekat sama saya. Saya suka orang yang mengurus atau yang membantu orang yatim. Yatim itu masalah yatim itu ada berapa masalah di hartanya. Kamu marah, kapan itu marah sama anak yatim, kapan kamu tolak, kapan bisa. Itu kita baca surat Ad-Duha wad-Duha wal-laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu. Untuk akhirnya wa ammal yatima fala taqhar. Jangan kamu marah sama orang yatim sampai dia kasihan sedih itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar, juga yang minta-minta jangan kamu juga marah-marah sama dia. Mau kasih, yang minta-minta. Mau kasih. Tidak mau, jangan kamu marah-marah. Enggak, sudah. Juga ini biar kita faham. Terus Syekh tadi kamu bilang orang yatim punya harta. Bagaimana hartanya? Ya Allah Ta'ala kasih tahu di surat An-Nisa, kasih tahu bagaimana makan di surat Al-Baqarah, juga bagaimana kita makan dari harta anak kalau dia tinggal sama kita di rumah kita atau di rumah saya tinggal sama kita, bagaimana kita boleh makan dari hartanya atau tidak. Saya mau nafkah sama orang yatim, bagaimana caranya itu. Ada bab-bab di buku fikih khusus tentang masalah yatim. Tapi hasil tafsir ini, orang yatim tidak boleh kita menghina atau marah-marah sama dia. Harus kita sayang, bantu. Ada pahala dari Rasulullah SAW, kasih Rasulullah SAW tahu ada pahala untuk orang yang membantu orang yatim. Sifat tadi orang kafir, dia bahasa Indonesia tadi mendustakan hari balasan. Sifatnya dia tidak terima atau tidak suka orang yatim. Ada hadis juga, baru ingat, Allah Ta'ala melihat ke rumah yang ada yatim di dalam satu hari 12 kali. Kalau ada rumah ada orang yatim di dalam rumah, kita tahu ini kadang-kadang ayah, ibu, kadang-kadang cerai ayah dan ibu, anak jadi di rumah ke neneknya atau sama orang lain, atau ada yang diambil taruh di rumahnya. Rasulullah kasih tahu Allah Ta'ala melihat setiap rumah satu kali, setiap rumah. Tapi kalau ada rumah di dalamnya ada anak yatim, Allah Ta'ala melihat 12 kali di dalam riwayat, atau 6 kali. Ini biar kita bantu atau sayang sama orang yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Oke. Sifat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau ada orang miskin, itu sifatnya tadi marah-marah atau tidak terima orang yatim. Sekarang juga tidak kasih orang miskin. Dia punya harta. Terus Syekh, kadang-kadang ini orang miskin yang di jalan-jalan ini, kita ketemu ini ada yang itu sudah jadi kerjaannya Syekh. Oke. Di dalam agama Islam, kamu jangan cari aib orang. Terus Syekh, saya tidak mau kasih. Ya silakan, tidak mau kasih. Walhasil kata yang bagus.
Saya mau kasih walau dia sudah kerjaannya. Ini terserah. Ini hartamu. Walhasil jangan kamu tolak orang miskin tapi di cara yang tidak bagus sampai ini patah hatinya. Oke. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke. Makan orang miskin. Maka ayat 4 fawailul lil musallin. Fawailun lil musallin. Coba baca ini kecelakaan ya kan? Ya, maka celakalah orang yang salat. Celaka. Celaka bagi orang yang salat. Celaka. Itu celaka ini tempat di Jahannam. Fawailun itu kata wailun di dalam riwayat lain di surat lain ada tafsir wailun itu tempat di Jahannam di dalam neraka. Hilang suaranya, Mbak. Hilang ya. Hilang, Seh. Apa, tunggu aja. Sabar. Ya. Masuk neraka kapan? Kalau dia malas, lalai, tidak sempurna salatnya. Fawailun lil musallin. Oke. Fawailun lil musallin itu seperti tadi menjelaskan tempat ada riwayat di dalam hadis tempat itu bagaimana di dalamnya ada ular, ada hayawan-hayawan yang ganggu, tapi bukan hayawan seperti biasa. Itu ular di dalam riwayat hadis seperti leher la ilaha illallah, leher sapi. Jadi ular ini biasa besar sekali. Kalau dia gigit sama kamu, langsung daging orang ahli neraka langsung turun dari badan, dari racunnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada di dalam riwayat sifat wailun, tempat wailun yang namanya wailun. Itu Syekh khusus orang musalli, orang salat ya, orang salat yang dia lalai. Fawailul lil musallin ladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Oke, alladzina hum an salatihim sahun. Syekh ini sahun di dalam tafsir lupa. Di dalam lugah Arabia juga sahun itu saha, sujudus sahwi. Kita sudah faham di salat sujudus sahwi ya kan? Apa sujud sahwi itu? Kalau kamu lupa ada sujud. Maksud itu Syekh? Enggak, bukan. Sujud sahwi atau sahun itu riwayat Abdullah bin Abbas, dia bilang yang terlambat salat dari waktunya sampai keluar. Keluar ini waktunya kapan? Waktunya jam 12. Oke, sampai jam ini seperti siang. Dari jam 12 sampai waktu sore, waktu asar. Jam berapa? Jam 2 atau jam 3 kurang 15 menit. Ini dia tinggal salat dari jam 12 sampai masuk waktu asar. Itu ada yang bilang namanya sahun. Abdullah bin Abbas bilang alladzina yuakhirunaha an waqtiha. Sampai dia keluar. Dia orang salat, tetap salat, tapi kurang istiqamah seperti bahasa Indonesia bilang polong-polong. Satu kali salat, satu kali tidak. Ini Masya Allah seminggu istiqamah, seminggu kurang. Terus juga 5 fardu, ada 4 fardu Masya Allah istiqamah terus, 1 fardu tidak ada, yang seperti pagi-pagi. Itu masuk di fawailul lil musalli. Ini masalah atau tafsir yang pertama, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada yang bilang ini sifat orang munafik. Karena di ayat lain di surat Nisa, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Kalau tafsirnya orang munafik, kita tahu orang munafik di mana?
tidak ada di Makkah. Orang munafik di Al-Madinah. Jadi ini ada sebab karena orang munafik tidak salat atau tidak istiqamah atau tidak menjaga salat 5 fardu. Bagaimana Syekh? Itu Rasulullah kasih tahu sifat orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ikut 5 fardu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut zuhur, asar, maghrib. Kalau isya dan subuh mereka tidak ikut. Jadi tanda orang munafik tidak ada di salat isya dan salat subuh atau salatul fajri. Orang sahabat bilang kita kenal orang munafik dari salat tersebut. Salat isya dan fajar mereka tidak hadir. Ini kita bisa tahu ini fulan munafik. لا يتخلف عنها صلاة العشاء والفجر di riwayat لا يتخلف عنها إلا منافق. Yang tinggal salat subuh dan fajar itu orang munafik. Juga Allah Ta'ala kasih tahu orang munafik kalau dia mau salat dia malas. Kalau ada yang lihat dia tetap dia semangat salat. Kalau tidak ada dia bisa tinggalkan atau tidak salat. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti jadi ini bisa turun sama orang munafik alladzina hum an salatihim sahun, maksudnya al-munafiqun. Al-munafiqun karena mereka waktu salat malas atau tidak semangat salat. Oke. Alladzina hum yun ria. Itu nomor 6 apa? Orang-orang yang berbuat ria. Berbuat ria. Ini bisa masuk di ayat ini 6, bisa masuk atau bisa ikut ayat 5 dan 4. Juga ada beberapa ulama bilang tafsir, siapa itu yang sahun? Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa itu? Orang beria, yang buat ria. Salatnya juga ria. Kalau ada orang salat, kalau tidak salat. Ya, ini artinya fawailul lil musallin. Na'udzubillahi min dzalik. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa itu ma'un, Syekh? Yamna'un ini dilarang. Dilarang, tidak kasih. Apa itu ma'un? Ini seperti saya mau pinjam dari rumahmu. Mau apa? Dari semua banci. Banci, mau gelas, mau apa namanya ini? Mungkin saya biring, nambang, itu masuk di al-ma'un. Itu masuk di al-ma'un. Artinya apa? Tidak boleh kalau ada yang mau pinjam, ini tetangga mau pinjam dari kamu, jangan kamu tidak kasih. Kalau ada yang mau pinjam dulu, jangan kamu tolak. Ini masuk di ayat ini. Terus Syekh ini seperti orang di kerja di sawah apa petani minta bantu dari kamu itu untuk beras. Waktu perbaiki beras mau alat-alat bantu itu masuk di al-ma'un. Al-ma'un. Di rumah juga walhasil masalah yang kecil. Kalau dia rusak tidak rugi. Terus Syekh ini motor seperti ma'un, ini motor masuk di ma'un enggak. Ini mahal. Apa? Dia minta kunci bukan kunci. Buka atau mau perbaiki motor. Mau perbaiki motor dia minta alat buka baku namanya apa? Namanya apa? Walhasil hasilnya ini semuanya yang masalah murah bisa pinjam sama tetangga, teman, orang muslim. Ada riwayat juga api di zaman dulu bukan seperti sekarang sudah ada gas. Setiap rumah ada api. Enggak. Zaman dulu ada api satu. Mereka ambil dari satu, setiap orang ambil. Kalau saya mau ambil kamu tidak kasih, ini masuk di al-ma'un. Juga saya punya sumur air, tidak mau kasih orang lain, itu masuk di yamna'un al-ma'un, dilarang yang ma'un, ini namanya ma'un.
apa namanya ini ada gunung itu sapi bisa sapi kambing bisa makan dari gunung tersebut. Kalau saya tidak kasih izin, ini masuk di al-ma'un. Walhasil ada beberapa tafsir, semuanya hasilnya kamu dilarang yang mereka yang tidak mahal. Tidak mahal. Yang tidak mahal itu kamu dilarang, tidak kasih tetangga atau teman, itu masuk di al-ma'un. Semuanya ini ada yang bilang api, ada yang bilang baju, ada yang bilang makanan, ada yang bilang alat rumah, seperti alat dapur, ada yang bilang seperti selimut, ada yang bilang ini semuanya masuk di masalah yang kecil atau yang tidak mahal. Ini maksud wa yamna'una al-ma'un, dan dengan menolong dengan Dan enggan memberikan bantuan. barang-barang dan memberikan bantuan. Dan enggan memberikan bantuan dan tidak mau gitu Syekh. Tidak mau memberikan bantuan. Bantuan. Itu tafsirnya ini bagus. Yang tidak memberikan bantuan ya juga ini bagus. Yang bisa bantu itu masuk di al-ma'un. Saya bisa bantumu di masalah masalah kecil juga. Tidak, ini mungkin 15 menit, 10 menit, setengah jam bantu kamu. Ini bisa. Tapi 1 hari ini sudah masuk di waktu yang mahal. Tidak bisa saya hilang 1 hari biar bantumu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ini yang saya bisa sampaikan hari ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.